Salam Pancasila. Kembali di Driji Show, podcast yang disupport oleh Jari Tangan Jawa Tengah, Jaringan Militan Ganjar Pranowo, di mana podcast ini adalah bertujuan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin dan memantapkan orang-orang yang sudah yakin supaya bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat sebagai RI 1 di 2024. Malam ini kita kedatangan tamu yang saya sendiri ragu apakah beliau ini adalah seorang petani, karena tangannya mulus, wajahnya juga bukan petani, nggak ada itemnya sama sekali. Aduh, nggak tahu ini benar apa enggak. Mari kita gali. Selamat malam Pak Rangga. Selamat malam. Stefanus Rangga. Stefanus Rangga Santoso yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang petani modern, petani muda. Gimana itu ceritanya kok bisa jadi petani itu? Padahal sekolahnya pasti bukan petani. Ya, kecelakaan itu. Kecelakaan. Enggak, sebenarnya idenya berangkat dari waktu SMA. Malah SMA. Dari SMA. Padahal kuliah di Singapura. Di Singapura. Jurusan pertanian. Interior design. Rak nyambung loh. Oke, lanjut. Ya, awalnya SMA. Awalnya saya sama teman-teman kan ya zaman SMA kerjaan ya. Kerja apa? MLM gitu-gitu. Terus sok-sok berwirausaha, pas ketemu bareng-bareng nonton TV, cabai harganya naik. Cabai rawit biasanya 15-20 ribu, mungkin bisa di bawah 15 ribu. Tiba-tiba 120 ribu. Itu tahun 2010 kira-kira. 2010 kalau nggak salah. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol, kita beli buku-buku cabai apa. Bikin cabai itu sekilo cuman 10 ribu kira-kira harganya. Pada saat itu. Mungkin sekarang 11-12 ribu atau berapa lah, saya nggak ngikutin. Tapi dijual kok bisa 10 ribu, produksi bisa jual 120 ribu. Untungnya kan banyak banget gitu. Terus ya tertarik lah, pengennya kan kalau muda pengennya duit banyak, instan, cepet gitu kan, cepet kaya. Tapi nggak tahu cara buang uang. Itu kamu pasti belajar sama saya. Oke. Maksudnya piye? Loh, cara golek duit iso, tapi cara buangnya kan enggak gampang. Oke. Masalahnya ya ora berhasil. Loh, enggak berhasilnya kenapa? Enggak berhasil jual 120 atau enggak berhasil memproduksi cabenya? Ya, awalnya kan cuman ya belajar dari buku. Ya. Terus kan penasaran, kalau untungnya besar, kok petani itu miskin kan gitu. Oke. Terus saya sama temen, ya sama Arvin ini. Sama Arvin kita patungan. Saya di rumah kan ada lahan kecil gitu. Kita bikin greenhouse-an ceritanya. Kecil-kecilan. Ceritanya mau nanam cabai dengan gaya apa namanya? Hidroponik teknologi gitu. Hidroponik. Beli talang, beli tiang-tiang, kita bangun, kita ngolah sendiri, bikin plastik. Ya nggak sempurna. Nah terus nanam, ternyata tumbuh segini sampai segini mati. Lah yo rak berhasil, wong rak tau dipupuk. Nggak pernah dipupuk ternyata. Lah bukune berarti ngapusi. Bukune nanam di tanah. Ini eksperimen sendiri. Terus? Ya singkat cerita. Gagal terus tinggal sekolah. Sudah sekian tahun, akhirnya 2012 saya selesai SMA. Akhirnya mutusin untuk sekolah di Malaysia dulu. Karena nggak bisa bahasa Inggris, cari sekolah yang nggak butuh IELTS. Oke. Nah, sekolahnya di Malaysia namanya Monash. Sekolahnya Monash tapi foundation dulu untuk belajar bahasa. Nah, awalnya orang tua kan suruhnya masuk harus sekolah yang berkompetensi, jangan sekolah bisnis gitu. Oke. Sekolahnya mesti berkompetensi. Teknik. Nah, kompetensi itu musik itu sebenarnya kompetensi. Nah, sekolah musik nggak apa-apa, gambar nggak apa-apa, pertanian atau engineering atau apalah arsitek dan sebagainya. Terus ternyata 1 tahun foundation nilainya jelek, cuman bisa masuk bisnis. Suruh dah kamu sekolah apalah terserah yang kamu suka. Hopeless sih. Nah, nilaiku kan jelek-jelek. Akhirnya yang rapornya bisa masuk, ada sekolah di Singapura. Saya akhirnya ya udah kayaknya gambar asik gitu kan, memang suka gambar. Terus ternyata keterima karena sekolahnya ya standar penerimaannya rendah, tapi sekolahnya ternyata susah. Ya di sana sekolah karena saya memang basicnya suka kerja ya.
Jadi ya di sana dulu sebenarnya udah kerja jadi jual properti dulu, jadi agen properti. Suka golek duit toh, bukan suka duit. kerja toh. Nek suka kerja jadi tukang parkir gae kan iso. Nah, terus jalan udah 3 tahun lulus. Saya juga sebenarnya di sana waktu itu Sudah ya mapan. merasa mapan gitu loh. Cuman akhirnya bingung nih pulang apa enggak ya. Nah. Kalau pulang ngapain gitu, kerja apa. Terus tapi akhirnya tetap Pulang. mutusin pulang karena kalau di Indonesia opportunity untuk berwirausahanya lebih besar. Iya, gitu kan. Cuman masih bingung mau usaha apa. Terus akhirnya keinget kebetulan kok ada temennya orang tua ya. Iya. Temennya papa saya datang ke rumah. Terus cerita-cerita ternyata beliau ini kerjanya pertanian. Nah, udah dari tahun 94 berarti dari saya lahir di Wonogiri. Wonogiri nanam jagung, nanam apa. Tapi di tanah biasa. Di tanah biasa. Nah, akhirnya ya udahlah ingat cita-cita yang dulu, oke nyoba lagi. Dan bermodal. Iya. Udah bermodal. Terus coba sewa lahan langsung PD karena sewanya murah. Di daerah mana itu? Di Wonogiri tapi di daerah tetap di daerah Wonogiri. Baturetno. Oke. Jadi dari Wonogiri kota itu masih 40 kilo. Oke. Di Baturetno ada desa Glosongrejo itu. Di selatannya. Sana kan kering toh, Pak. Enggak, kita persis di selatannya pinggir Sungai? waduk Gajah Mungkur. Oke. Sewa lahan itu 1 hektar cuma 2 juta. Wah langsung, sewa 10 Iya. hektar itu. Hitungannya kalau profit sekian, saya dapat sekian miliar. Baru nyoba 1,5 hektar. 1 hektarnya saya tanam bawang, 5.000-nya saya tanam cabai. Bawang merahnya gagal karena ya terserang hama dan sebagainya. Cabainya ndelalah berhasil. Berarti Ndelalah berhasil loh Lomboke. Dapat dapat harga yang lumayan waktu itu. Start mulai awal panen kan panennya bertahap nih kalau cabai. Mulai dari 3 bulan nanti 3 bulan panen terus per berapa hari nanti makin puncak makin 2 hari sekali gitu. Sampai 6 bulan. Nah, habis dari bulan ke-6 berhenti sebentar nanti bulan ke-9 panen lagi. Ya, dapatnya price-nya dari 15 sampai 35.000. Lumayan loh. Saya nanam 5.000, modal waktu itu 100, ya ini agak kemahalan ya. Modalnya kalau nggak salah 120 juta. Karena ngolah lahannya nggak ngerti, bayar tukangnya kemahalan. Tapi return-nya Lumayan lah. lupa, sekitar hampir 200 juta. Jadi omsetnya hampir 200 juta. Saya pikir wah 5.000 aja dapat segitu. Dihitung kalau 1 hektar omsetnya berarti 360 juta. Kalau 10 hektar berarti 3,6 miliar. Langsung sewa 10 hektar. Ya sudah sewa. Cuman waktu ngulangin lagi kan sudah 9 bulan udah nggak produktif, kita cut. Ya. Waktu itu nanamnya cabai keriting. Terus kita replant lagi, yang berikutnya gagal. Padahal udah digedein jadi 1 hektar. Ya. Oke. Terus ya gagal, diulang lagi, gagal lagi. Juga ada masalah tenaga kerja dan sebagainya. Terus saya akhirnya nyari daerah yang petaninya udah experience di cabai dan bawang. Saya nyari lagi daerah Boyolali. Boyolali cabai lah ya. Boyolali itu sebenarnya waktu itu tempatnya sentra padi kumis lele apa sih namanya Rajo Lele ya. Rajo Lele. Cuman karena di kota terus dia mungkin pengetahuannya lebih banyak tanahnya mahal jadi mungkin orangnya lebih derajatnya lebih tinggi. Ya udah nyewa lahannya mahal tapi 1 hektar waktu itu 25 juta per tahun dari 2 juta. Kita nanam terus udah mulai mikir nih kalau gagalnya karena kena hujan, kena hama. Kita mesti bikin shelter. Nah, masih ada sedikit Tapi modal. bukan greenhouse itu, masih shelter biasa. Shelternya greenhouse, cuman dari bambu bikin. Cuman kecil aja kita bikin. Jadi yang 2000 meter kita pakai greenhouse, sisanya nggak pakai greenhouse. Masih ada 8000 tanam. Yang di greenhouse berhasil. Lah mulai dari situ kan makin berkembang lagi. Cuman sisanya gagal gitu loh. Akhirnya ruginya lebih banyak daripada saya pernah untung. Sini rugi toh ya berarti. Nah, terus saya ketemu papa saya, ya kamu bertani kalau caranya kayak petani, kalau petani saja tidak berhasil ya kamu nggak bisa. Ya bener. Variabelnya terlalu banyak, hamane kakean, kamu hujan nggak bisa ngontrol, kecuali pawang hujan. Kecuali manggil Mbak Rara. Mbak Rara.
modal nanamnya sama dia mahal panggil. Ya, terus apa namanya? Lah saya kalau bikin greenhouse, saya nggak punya modal. Gitu. Modal saya sudah habis nih buat rugi ini. Akhirnya disupport. Terus masih gengsi kan. Jadi anak kan pengen membuktikan saya bisa hidup sendiri gitu kan. Soalnya mitosnya kan ya kalau di perkumpulan gitu, kalau anaknya orang kaya berhasil ya iyalah wong anaknya orang kaya gitu kan. Pengen menentang itu ya. Lah pengen menentang itu. Ternyata ya memang modal lebih enak punya modal. Enggak, saya tuh pergi ke Jakarta ketemu pengusaha Semarang. Tapi berarti kamu belum pernah ngerasain kerja ikut orang ya? Belum. Di perusahaan? Belum. Oh pernah di Singapura magang aja. Oh magang aja. Waktu jadi agen properti kan sebenarnya juga jadi karyawan. Tapi kan lebih fleksibel waktunya. Oke, terus dapat modal? Belum, saya ke Jakarta dulu. Waktu masih gengsi. Gengsi. Saya ke Jakarta ketemu pengusaha kaya nih, pengusaha kaya orang Semarang, orangnya itu belak-belakan. Kamu itu goblok gitu, dan sombong. Waduh. Kamu itu anaknya orang punya, kamu bisa start dari sini, tapi kamu minta start dari sini. Oh, keliru. Loh, kalau kamu bisa start dari sini dan kamu bisa sampai sini ya, kamu sudah hebat kan? Iya. Hitungannya kan kehebatan kamu adalah multiplikasinya. Iya. Kamu mau tukeran sama saya ini lahir dari keluarga miskin. Zaman saya SMA aja, teman saya kalau datang ke rumah naik motor pulang bapak saya nangis karena nggak bisa beliin saya motor. Kamu mau hidup seperti itu? Loh, kamu tuh sudah. Kamu udah ngomong sama omnya, Om miskin kok bangga. Masalah suge saya. Ya bisa cerita. Oke, terus? Ya kamu naik gengsi dimodali. Ya udah toh kamu ceritanya statusnya pura-puraan utang, kok bawa balik no plus bunga ya misalnya ngono. Ternyata aku pulang, oke Pak, itu titik cerahnya diuneke karo om itu ya kan. Oke, terus iki goblok gitu kan. Saiki jek urip belum ome? Sehat. Oke, lanjut. Terus pulang ketemu papa kan ya sebelumnya jalan-jalan ke Vietnam untuk lihat greenhouse pertanian di sana kan maju. Kamu sudah memutuskan bikin RAB, keluarnya modalnya 8 miliar. Waduh. Ya wis gak punya uang kan. Terus saya ngajukan ke papa ngomongnya, ya kamu mesti bikin hitung-hitungan bisnismu. Enak men kamu jaluk nyodorno lah, nek bisnisnya jelek ya tak support toh. Akhirnya ya kita bikin keliling, survei pasar, mau nanamnya apa. Terus kan pasar kan cenderung kalau orang tahu harga pertanian kan fluktuatif. Terus gimana gitu. Terus akhirnya bikin keluar. Terus saya janji saya kembaliin 7 tahun. Soalnya kan saya udah pernah di pertanian. Mungkin kalau nyoba lagi kita ada gagal-gagalnya lah 2 tahun. Habis itu mulai untung kita bisa balikin sama 5 tahun. Sudah 7 tahun aja akhirnya kan start kan. Akhirnya dimodali ya wes dimodali. Kita bikin itu tahun 2017 mulai 2018 sudah jalan. Ini 2023 wis balik belum? Wis lunas durung? Makanya wis ngomong 7 tahun meleset. Kudune ngomongnya 50 tahun. Ya kuwi jenenge ra njaluk bantuan, ngerampok. Oke, terus bikin greenhouse. Percobanya yang di Kudus itu ya? Ya. Nanam pertama tumbuhnya gede cilik. Terus kalau di Indonesia zaman itu kan mungkin belum banyak pemainnya. Belajar sana sini teorinya beda-beda. Jadi ya nggak tahu mana yang benar. Ya kita coba trial error. Nanam kedua masih gagal, ketiga sudah tumbuh nggak berbuah mati. Terus yang keempat mulai berbuah hasilnya jelek. Akhirnya keluar yang agak bagus itu panen ke-8. 8 kali gagal. 8 kali gagal. Jadi yang berikutnya langsung kelihatan gagal cut loss. Ya sebenarnya waktu itu sudah menggeh-menggeh, hampir kehabisan modal, minta lagi. Empu. Terus, nah yang di greenhouse yang di Kudus ini yang disamperin sama Pak Ganjar ya? Iya. Terus beliau kaget-kaget. Ya itu di tahun berapa itu? 2020 itu di tahun yang kita
baru mulai mau stabil. Sudah berhasil nih. Belum. Itu panen keberapa? Wah, ya sudah ngitung. Oh, Cuman 2020 itu di tahun yang masih labil. Nek berenang ambekannya itu masih ya masih menggos-menggos lah, istilahnya masih kelabakan. Cuman didatengin sama Pak Ganjar, kemudian kok ya saya sebagian besar banyak andilnya Pak Ganjar ya waktu itu. Begitu Pak didatengin followernya karo banyak. Followernya tak pikir diamin-amin didongake karo Pak Ganjar. Ternyata followernya akeh, oke. Followernya akeh. Mungkin ya Pak Ganjar buat banyak orang beliau kan sosok yang mungkin banyak yang dukung ya. Ya. Karena dia menang di Jawa Tengah. Pak, mungkin banyak orang yang suka sama dia sehingga kalau beliau ngomong itu banyak dipercaya gitu. Influencer. Jadi influencer gitu kan. Gratis. Banyak. Influencer gratis. Matur nuwun Pak Ganjar. Waktu datang itu saya ditanyain, kamu datengin Pak Ganjar itu bayar piro? Oh, terus ya nggak bayar. Saya tuh Pak Ganjar datang aja tiba-tiba ajudannya tiba-tiba telepon saya itu, besok pokoknya Pak Ganjar datang jam 11. Jangan dikasih apa-apa. Kalau misalnya ada buahnya pun kita yang beli gitu. Nah, saya kan dulu mikirnya kalau kedatangan pejabat itu gimana sih gitu kan. Mesti wah nanti ngasih duit nih, ngasih upeti, ngasih apa gitu kan. Saya mikirnya kedatangan pejabat kok malah ngasih. Enggak ngasih apa-apa. Pengennya kan padahal sama pejabat ya. Ini orang terkenal kita paling enggak nyoba lah kita punya barang, kasih kan pengennya. Ternyata enggak mau. Jangan ngundang-undang orang, enggak usah kasih-kasih apa-apa gitu kan. Waktu itu kebetulan ya nggak ada panenan. Ya udah beliau datang. Tuh kok ke istana bos dulu. Oke. Terus beliau datang. Dan berdampak, kedatangan beliau berdampak. Ya berdampak. Ya sebagian besar karena ya sosoknya Pak Ganjar, ngomongnya dipercaya kan, followernya banyak lagi. Terus kemudian kok banyak yang telepon saya gitu. Ternyata usaha saya itu di mata pengusaha-pengusaha itu mungkin cukup menarik ya, karena urusannya pangan, sedangkan Indonesia itu pangannya terpuruk, petani makin sedikit, padahal demand-nya makanan semakin banyak gitu kan. Mungkin pengusaha-pengusaha lihat itu gitu. Terus saya diteleponin banyak itu dia banyak yang nawarin dana. Malah banyak yang nawarin modal. Oke, terus? Nah, setelah itu kok kebetulan ada, kalau tahu Pak Budi Darmawan, Pak Budi Darmawan itu beliau itu adiknya Pak Kwik Kian. Kasih modal? Bukan, beliau itu kan sudah sepuh, punya perusahaan pertanian yang besar, lahannya 2.400 hektar di Jawa dan berhasil ya. Saya diminta waktu itu untuk jadi pengganti Pak Budi Darmawan karena Pak Budi Darmawan memang beliau waktu itu 84 tahun. Sekarang masih ada? Masih sehat. Beliau nawarin karena cerita-cerita saya ketemu dulu lah, ngobrol-ngobrol kok ternyata visi misinya kok cocok gitu kan. Terus ya saya yaudahlah hitung-hitung cocok gak cocok, saya akan belajar banyak karena ini perusahaan besar. Terus kamu bergabung. Kerja atau magang itu? Kerja. Dibayar ceritanya berarti? Kan ya digaji. Ceritanya kan mau gantiin beliau ya, saya tuh kayak di training gitulah ceritanya. Lah Greenhouse-mu tinggal? Ya masih, tapi kan manajemennya waktu itu sudah mulai jalan. Ya saya. Jadi kembali ke Greenhouse. Greenhouse-nya mulai untung 2021, 2022. Covid itu kamu untung banyak kayaknya ya. 2022. 2022 mulai untung. Mulai baik. Tapi belum bisa balik duit modal. Ya, mulai sehat kan hitungannya 5 tahun kemudian saya hitungannya. Memang kesulitannya banyak. Iya. Kesulitan di pertanian tuh kan mulai dari masalah bibitnya, karena importnya kan sulit, sedangkan mungkin breeder-breeder di Indonesia masih belum cocok untuk spek yang pembibitan premium. Itu kenapa harus pakai impor ya? Apa di Indonesia memang nggak ada perusahaan pembibit begitu? Ada. Cuman kan kualitasnya, market luasnya ada di petani tradisional gitu. Jadi mereka nggak peduli kualitas barang, yang penting bisa kuat tanamannya, tahan virus, nggak gampang gagal panen, karena marketnya lebih ke situ gitu. Tapi rasanya ya pasti kalah dengan yang kualitas tinggi gitu kan. Padahal peneliti Indonesia seperti kemarin waktu Bu Mega dapat itu apa?
MS apa itu? Padi MS yang super itu loh. Itu kan berarti kan hasil karya orang Indonesia. Ya tapi kan suaranya ya sampai di situ aja. Tapi sekarang mana? Nggak ada. Untuk pembibitan kamu masih impor. Saya kalau lihat Vietnam sama Indonesia kan bedanya, di Vietnam silahkan perusahaan asing masuk nggak apa-apa. Cuman you mesti transfer knowledge. You bikin siapin kurikulum, you bikin perusahaannya di negara kita, you bikin universitas. Atau masukin kurikulum lu ke universitas gitu kan. Jadi ngajarin orang-orangnya jadi pinter gitu. Saya pernah ke Thailand, saya pernah kemana-mana yang daerahnya maju. Kalau di sana kalau bibit belinya di mana? Di Thailand. Sekarang lokal pakainya. Karena mau nggak mau, karena impornya susah sekali. Pak Ganjar, impornya susah. Mestinya kan bukan saya mendukung impor, tapi maksudnya kita sebenarnya kan untuk kualitasnya sudah berhasil gitu kan. Untuk kualitas bibit yang premium seperti yang tadi Pak Rangga katakan. Ya toh? Nah, sementara di tempat kita atau ilmuwan kita belum bisa menciptakan itu, ya kita beli impor dulu dong. Ya, kalau impor diizinkan masuk, yuk perusahaannya dibikin sini, kamu mendidik orang-orang kita, transfer knowledge, jadi orang kita juga jadi pinter gitu. Untuk membuat bibit. Untuk membuat bibit. Oke. Termasuk untuk budidaya juga nggak apa-apa. Yuk bikin pendidikannya dong. Iya. Masuk ke Indonesia, tapi mesti ada timbal baliknya. Kalau mereka masuk Indonesia cuma jualan, mereka pelit sama otaknya, ya jangan juga. Gitu. Sekarang greenhouse-nya sudah berapa Pak Rangga? Baru satu atau mau nambah lagi? Kita 2021 itu bangun yang kedua. Yang bangun yang kedua. Lah wong belum untung kok sudah bangun lagi. Ya ada investor. Ada investor lagi. Enak itu. Oke. Minum dulu ben ra kebongkar sopo investor. Oke, yang kedua bikin tentunya lebih bagus dong. Artinya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini kemudian dirimu pasti bikinnya lebih perfect lah. Ya, jauh lebih baik. Kita bikin lagi di Semarang. Another 1 hektar. Yang di Kudus 1 hektar, kita bikin lagi 1 hektar di Semarang. Oke. Udah jalan ini. Udah jalan. Udah panen. Berhasil. Luar biasa. Setelah berhasil, beliau ini sekarang udah main-main lagi di ranah yang sosial, kalau nggak salah. Benar Pak Rangga? Di Yayasan Bagimu Negeri. Ya. Oke, silakan cerita. Jadi concernnya beliau itu nggak cuma di pertanian tapi juga di pendidikan. Ya, awalnya dari pertaniannya dulu. Ya. Kan awalnya dari masalah usaha ya. Tenaga kerja yang punya skill, SDM yang punya skill di bidang pertanian itu sedikit gitu kan. Sangat sedikit. Padahal di sini ada sekolah farming atau apa, itu nggak coba untuk mencari di daerah situ. Ya, kita kalau di Indonesia, kalau saya lihat sekolah pertanian di Indonesia ya masih rasanya setengah-setengah. Wah, nanti diprotes saya nih ngomong gini. Nggak ada yang protes. Belajarnya luas gitu. Jadi kalau lulusan pertanian Indonesia tuh kayak masih dokter umum gitu ceritanya gitu kan. Padahal kita ngatasinnya tanaman itu setiap tanaman punya karakteristik yang beda-beda. Lahannya juga beda-beda. Varietas yang sama beda daerah tuh cara metodenya bisa lain gitu loh. Nah, terus mestinya kan spesialis artinya kan. Ya kayak dokter kalau mau operasi jantung ya kamu mesti ambil spesialis jantung dong baru boleh ngoperasi gitu. Nah, di pertanian enggak. Padahal saya kalau ke Thailand itu cari lulusan, mereka itu jurusannya sudah jurusan lengkeng. Jurusannya durian. Kalau lulus ya jurusan saya ahli lengkeng, sarjana lengkeng gitu ceritanya. Bener-bener spesifik tanaman tertentu. Makanya di praktek lapangannya mereka ngerti dan sekolahnya memfasilitasi secara praktek juga. Udah skala industri kan. Nah, kalau nanamnya 10 pohon sama 1000 pohon kan lain caranya. Iya. Secara manajemennya jadi tahu, kontrolnya seperti apa tahu. Nah, kita kan belum sampai situ gitu ceritanya. Nah, gara-gara itu saya mikir wah ini yang diperbaiki mesti SDM-nya. Berarti saya mesti bikin institusi atau apa atau balai pelatihan kerja dan sebagainya. Nah, terus gara-gara berkutat sama itu kok semakin tertarik sama pendidikan. Terus ketemu sama temen waktu di restoran gitu, cerita-cerita saya punya rencana pengen bikin sekolahan. Ternyata teman saya cerita, lah kamu daripada bikin sekolah dah kalau memang suka pendidikan
saya sekarang mulai bantu SMK nih. SMK-nya khusus untuk orang miskin. Iya, iya. Nah, terus daripada kamu bikin yayasan ngurus sekolah tuh kan lama perizinan. Bantu aja ini. Kalau perlu nanti udah jalan baik kita bikin fakultas pertanian gitu kan, jurusan pertanian. Oh iya. Tapi sekarang belum ada ya? Belum SMK masih banyak yang dibenahi. Iya, iya. Ya akhirnya saya waktu itu datang, saya sebenarnya masih mikir gila sebulan bantu orang miskin operasionalnya sebulan bisa 600 juta gitu. Ini nih buat money laundering apa gimana? Apa cuman yayasan aja buat kolek uang gitu terus uangnya dipakai apa kan masih mikirnya gitu. Datang akhirnya lihat ternyata betulan. Ternyata memang serius untuk mendidik anak-anak yang nggak mampu. Akhirnya kamu terlibat di yayasan. Akhirnya terlibat di yayasan. Oke, sekarang dari pendidikan dan pertanian. Ada pesan nggak buat Pak Ganjar ketika beliau nanti menjadi RI 1 2024? Ya, semuanya saya kira tuh semuanya pasti berawalnya dari pendidikan ya. Semua kalau mau mereformasi negara ini menurut saya nih, saya bukan pakar. Cuman dari saya memang untuk mereformasi sebuah negara untuk jadi lebih baik pasti harus dimulai dari pendidikan dulu. Apapun itu pasti mulainya dari pendidikan kan, termasuk karakter manusianya, termasuk knowledge-nya, skill-nya untuk kerja supaya relevan di dunia kerja, mesti update terus. Jadi sekolah kan nggak boleh kaku, sekolah mesti bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan industri, terus mesti research center itu mesti diperbaiki. Kalau pertanian nih mengenai pangan ya tadi pesannya mengenai pangan, kalau saya lihat di negara tetangga, saya waktu itu yang sebenarnya saya paling lihat banget itu di Vietnam. Bagaimana mereka kok bisa maju pertaniannya? Mereka itu yang pertama di-create adalah sekolahnya dulu. Terus mereka itu bikin research center. Nah, setiap area pertanian mereka bilangnya namanya farmer zone. Yang disebut satu kelompok farmer zone ini adalah daerah pertanian dengan variabel yang sama. Variabel itu apa gitu kan? Variabel yang sama itu kondisi cuacanya sama, sumber airnya sama. Karena kalau beda air beda nanti urusannya. Tanahnya sama. Lah setiap area farmer zone dipetakin, terus dia bikin satu research center yang sangat relevan dengan kondisi ini. Jadi enaknya ditanam apa begitu itu udah ada risetnya. Teknik-tekniknya, orang ahlinya punya semua, mesti dikasih pupuk apa. Kalau satu daerah ini tiba-tiba ada endemi penyakit apa, mereka ngatasinya secara massal. Nah kalau kita ada hama di sini, petani yang ini inisiatif nyemprot, pindah ke tetangga. Besok yang ini nyemprot, balik lagi ke sini. Ya kan nggak selesai. Kalau di sana ngatasinya secara menyeluruh, mereka tahu harus ngapain. Petaninya nggak ngerti ya, mereka nanti dipandu sama mereka punya ahli. Kalau menurut Pak Rangga, salah satu problemnya adalah data. Kembali lagi data. Karena kita datanya nggak sinkron. Artinya tanah celmong datanya, ini tanah ini gitu. Untuk tahu data apa yang direkodkan mesti orangnya kritis. Berarti harus punya knowledge kan. Harus punya kompetensi itu. Untuk pertanian. Kembali lagi lah sekolah. Terus R&D. Oke, begitu Pak Ganjar pesannya dari anak muda ini. Kira-kira supaya mudah-mudahan dengan podcast ini anak-anak muda di Indonesia jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah meninggalkan bahwa negara kita adalah negara agraria, berarti adalah menjadi petani, menjadi raja di negeri sendiri. Terima kasih Pak Rangga, Mas Rangga atas waktu dan sharingnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.